Patut rasanya Indonesia memperkuat barisan tempurnya di Natuna karena adanya ancaman dari Cina. Mengutip yang dilansir zonajakarta.com, berkali-kali kapal survei dan Coast Guard Cina masuk ke ZEE Indonesia di Natuna Utara. Cina punya alasan sendiri kenapa mereka ngebet di Natuna Utara yang jadi wilayah Indonesia. Asal mula Cina berbuat demikian karena klaim sepihak Nine Dash Line yang mereka canangkan sejak lama. Cina menyerobot 90% perairan Indo-Pasifik, mengklaim diri jadi pemilik tunggal karena faktor sejarah. Nine Dash Line jelas menyalahi United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Klaim Cina ini tak main-main. Sepanjang 1.800 km, ia menegaskan semua miliknya. Tidak boleh ada negara lain yang boleh mengakui kecuali Cina. Klaim berdasarkan faktor sejarah, di mana dinasti Ming Cina dulu, wilayah kekuasaannya seperti Nine Dash Line. Selain faktor sejarah, Cina ingin menguasai perairan ini lantaran kekayaan alamnya. Dalam laporan CSIS, perairan Indo-Pasifik punya cadangan minyak bumi sebanyak 2.500 hingga 10.000 juta barel. Sektor perikanan juga tinggi di wilayah ini, di mana dalam setahun total nelayan bisa meraup 767.126 ton ikan laut dari sana. Seperti yang dijelaskan di atas, karena faktor sejarahlah Cina berani mengeluarkan klaim Nine Dash Line. Celakanya, ZEE Indonesia di Natuna Utara sekalian dijilat Cina. Dikutip dari 163.com, 16 Maret 2022, media Cina tersebut menjelaskan bila sebelum Indonesia berdiri, mereka sudah menduduki Pulau Natuna. Ini lantaran dinasti Song pertama kali datang ke Natuna. Mereka kemudian menamai Natuna sebagai Shanghai Kitou. Lantas Cina mengklaim jika ada kapal asing melewati Natuna dahulu, ia sama saja masuk ke wilayah Cina. Pada dinasti Song, karena perkembangan pelayaran, banyak kapal di sini dan kapal asing yang melewati Natuna dianggap telah masuk ke wilayah Cina. Keberhasilan dinasti Song menduduki Natuna lantas diwarisi oleh dinasti Ming. Pada periode dinasti Ming, inilah Nusantara akhirnya mengenal siapa itu Laksamana Cheng Ho atau akrab disapa di Cina Zheng He. Kekaisaran kala itu memerintahkan Cheng Ho melakukan pelayaran ke Nusantara. Sebelum masuk ke perairan Jawa hingga Selat Malaka nantinya, Cheng Ho transit di Shanghai Kitou untuk isi ulang bekal. Selama di Pulau Natuna itulah Cheng Ho memperkuat kedudukan dinasti Ming di sana. Nama Shanghai Kitou lantas ia ganti dengan Wan Sheng Yu Anbuna. Karena lokasi lalu lintasnya, Daji Kitou digunakan oleh armada Zheng He sebagai pos-pos pertama di laut yang mengawali sejarah pengelolaan Kepulauan Natuna oleh Tiongkok. Jika menurut literatur Cina, dinasti Ming menguasai Natuna selama 200 tahun lebih. Apalagi sudah ada sempalan bangsawan dinasti Ming yang kabur ke Natuna dari Cina usai kalah melawan dinasti Qing. Orang Ming itu ialah Zhang Zizhu. Zhang Zizhu lantas mendirikan kerajaan kecil di sana. Ia berhasil memonopoli lalu lintas pelayaran di sekitaran Natuna sehingga kerajaannya, walau kecil, namun diperhitungkan oleh bangsa lain. Tapi kemolekan kerajaan Zhang membuat bangsa Eropa tertarik memilikinya. Benar saja, pada abad 19, Belanda datang dan merebut Natuna. Pada awal abad ke-19, pewaris terakhir Zhang Zizhu meninggal. Kerajaan hancur, dijajah oleh Belanda, dan kemudian dibawa yurisdiksi Indonesia. Belanda menjajah Kepulauan Melayu dan Kepulauan Natuna secara bersamaan. Untuk memutuskan ikatan budaya dengan Cina, mereka mengubah nama Anbuna menjadi Natuna, yang merupakan asal dari Kepulauan Natuna. Jelas 163.com. Sejarah kemudian berubah lagi.
Serangan Kekaisaran Jepang kemudian melunturkan penjajahan 350 tahun Belanda akan Nusantara. Jepang tak begitu tertarik mengurus Natuna, di mana Rikugun dan Kaigun lebih mementingkan pertahanan di Papua Nugini menghadapi Amerika Serikat. Saat penjajahan Jepang itulah, kaum nasionalis semakin bernafsu membawa Indonesia merdeka. Hal itu kejadian pada 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dan otomatis mewarisi semua wilayah bekas jajahan Belanda masuk dalam bingkai NKRI, termasuk Natuna. Sejurus kemudian PBB juga mengakui kemerdekaan Indonesia hingga pada 1982. Jakarta meratifikasi UNCLOS. Posisi Natuna semakin kuat karena pengakuan internasional yang berdasarkan konvensi hukum laut itu. Disinilah Cina tak terima karena mereka merasa Natuna sudah diurus, dikembangkan, tapi besarnya Indonesia yang memiliki. Sejarah Kepulauan Natuna dapat dikatakan bahwa Cina seorang diri mengembangkannya menjadi surga dan juga menjadi tanah merdeka bagi orang Cina. Pada pertengahan abad ke-20, Indonesia mengusir penjajah Belanda untuk mendirikan negara merdeka. Klaim Nine Dash Line bukan cuma ditentang oleh Indonesia. Negara lain macam Amerika Serikat juga tak setuju dengan keputusan sepihak Cina ini. Cina sendiri mengakui bahwa dirinya kalah dalam perebutan Natuna melawan Indonesia. Mungkin Beijing sadar bahwa faktor sejarah tak bisa dijadikan dasar klaimnya saat ini. Zaman sudah berubah. Cina adalah kekaisaran terkuat di Asia Timur dari Kekaisaran Qin sampai awal dinasti Ming. Status Kepulauan Natuna saat ini, Cina telah kalah. AS sendiri nampaknya mendukung Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari rongrongan Cina. Hal itu disampaikan oleh state.gov, di mana Amerika Serikat siap memberikan bantuan militer ke Indonesia mempertahankan Natuna. Kerjasama keamanan adalah pilar utama kemitraan strategis kami. Amerika Serikat bangga menjadi mitra pertahanan terbesar Indonesia dalam hal jumlah latihan dan acara tahunan di mana kita berpartisipasi bersama. Kerjasama kita dalam kontra terorisme dan dalam melawan ekstremisme kekerasan juga merupakan komponen penting dari upaya bersama kita untuk membangun dunia yang lebih aman. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna. Tegas state.gov. Cina sendiri juga pernah memprotes latihan militer Indonesia Amerika Serikat dalam tajuk Garuda Shield 2021. Beijing mengirim surat protes resmi ke Indonesia pada Desember 2021 lalu dan merasa prihatin dengan keamanan kawasan Natuna. Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu, kata seorang anggota parlemen dan Komite Keamanan Nasional Indonesia, Muhammad Farhan, dikutip dari Reuters, Rabu 1 Desember 2021. Apalagi saat ini Indonesia Amerika Serikat sedang menggodok latihan gabungan 3 matra angkatan bersenjata. Lokasi latihan pasti salah satunya di Laut Natuna Utara. Media Cina 163.com melihat hubungan pertahanan Indonesia Amerika Serikat sebagai tantangan baginya di Natuna. Cina memperingatkan akan bertindak di Natuna Utara bila Indonesia dan Amerika Serikat banyak tingkah di sana. Saat ini kami tidak akan meminta Indonesia untuk Natuna, tapi kami menyarankan Indonesia dan Amerika Serikat di belakangnya untuk tidak memilikinya. Cina akan melindungi klaim 9 garis putus-putus. Tulis 163.com pada 26 Mei 2021 lalu. Indonesia dan Amerika Serikat tetap gas saja latihan militer di Natuna. Tak usah pedulikan ancaman Cina karena di sana wilayah NKRI. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda?
Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.